Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Seperti biasa kita akan masuk pada mata pelajaran PKN untuk pertemuan yang ke-15. Adapun materi kita hari ini adalah materi pengayaan, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa-siswi mampu menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalian lanjutkan untuk membaca buku PPKN halaman 13 sampai halaman 17. Di sana sudah tertulis mengenai materi kita hari ini. Ya, kalian boleh lihat bukunya mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, untuk pembelajaran di awal, materi di awal itu kita mau mempelajari mengenai apa saja nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anak sekalian harus tahu kalau yang dikatakan dengan nilai adalah artinya sesuatu yang berharga. Ya, jadi kita mau melihat apa yang berharga dari Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Nah, poin yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki karakteristik tersendiri. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan ideologi lainnya. Ya, jadi Pancasila ini karena berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, kebudayaan Indonesia sendiri, jadi dia berbeda dengan ideologi lainnya. Kemudian, karakteristik tersebut terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Artinya, ciri-ciri tersebut kita boleh lihat dari setiap nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Oke? Nah, kita mau lihat apa saja karakteristik dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang pertama itu ada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya nilainya yaitu mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Ini boleh terusannya seperti beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Nilai Pancasilanya yaitu mengakui kedudukan manusia yang sederajat. Artinya, terdapat persamaan manusia di mata hukum. Jadi, tidak boleh melakukan orang dengan semena-mena. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi, persatuan ini mengandung nilai bahwa mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Ya, yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini lebih kepada demokrasi Indonesia, bahwasanya demokrasi Indonesia itu harus berdasarkan musyawarah atau harus memperhatikan pendapat banyak orang untuk menghasilkan mufakat. Yang terakhir itu ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, kata kuncinya mengenai karakteristik Pancasila ini adalah Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Jadi artinya itu, sila-sila di dalam Pancasila merupakan rangkaian yang bulat, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, apalagi dibagi-bagi. Artinya, jika dilakukan sila kedua, secara otomatis sila pertama juga harus dilakukan. Kemudian yang kedua, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini kan disahkan itu pada tahun 1945, tetapi ternyata sampai saat ini Pancasila itu masih digunakan sebagai dasar negara. Artinya, dari sejarah panjang Indonesia, Pancasila mampu mengikuti dan menyesuaikan dengan dinamika bangsa Indonesia. Masih sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini. Nah,
Yang ketiga, Pancasila bersifat tetap dan fundamental. Jadi kalau ini itu artinya Pancasila tidak bisa diubah. Kalau mengubah Pancasila sama saja dengan membubarkan negara hasil proklamasi. Yang keempat, sebagai warga negara, kita harus mampu mempertahankan dan menerapkan setiap nilai-nilai Pancasila melalui butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, jadi poin yang terpenting adalah Pancasila itu harus dipertahankan, kemudian harus ada penerapannya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Penerapan atau pengamalan ini boleh kita lihat pada materi yang ini. Jadi kita mau melihat mengenai apa saja isi butir-butir pengamalan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini kita mau lihat apa saja sikap-sikap yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga ketika mereka percaya ada Tuhan, maka diakuilah agama-agama di Indonesia. Dengan adanya agama di Indonesia, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati antar umat beragama. Sehingga terbinalah kerukunan, kemudian dengan terbinanya kerukunan, maka agama di Indonesia akan hidup rukun, satu sama lain akan saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak atau kepercayaannya terhadap agama orang lain. Ya, jadi itulah bukti ataupun penerapan dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya itu adalah manusia harus memperlakukan manusia lainnya sebagai ciptaan Tuhan juga. Jadi, harus menganggap manusia sama dengan dirinya sendiri. Tidak boleh membeda-bedakan, apalagi dilatar belakangi oleh suku, agama, ras, antar golongan yang berbeda. Ya, jadi harus mengakui kesetaraan hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pada dasarnya, makna dari persatuan Indonesia ini adalah harus mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemudian, mampu mengembangkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban. Sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini penerapannya adalah mengakui bahwa setiap manusia di Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, baik di mata hukum maupun di mata sesama manusia. Sehingga dalam hal perwakilan harus mengutamakan musyawarah, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, bukan keputusan sepihak. Ini biasanya boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misal di sekolah ataupun dalam sebuah lembaga atau organisasi. Yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila kelima ini diharapkan manusia mampu mengembangkan perbuatan yang luhur dalam suasana kekeluargaan. Perbuatan yang luhur dimaksud adalah perbuatan yang baik, yang tidak merugikan orang lain, serta mampu mengembangkan sikap adil terhadap. Kesimpulannya, semua sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Serta upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pada dasarnya, penerapan Pancasila haruslah nampak dalam kehidupan anak-anak sekalian. Boleh itu saat kamu di rumah, atau saat kamu di sekolah, atau ketika kamu terjun ke lingkungan masyarakat. Untuk tugas hari ini, silahkan dikerjakan aktivitas 1-4 pada nomor 1-7 yang terdapat pada halaman 17. Dikerjakan dalam buku latihan, dikumpul saat konsultasi, dan yang online silahkan dikirim ke Discord.
Untuk materi minggu depan, kita masih masuk dalam materi pengayaan dengan submateri yaitu membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sampai di sini pembelajaran hari ini, silahkan dikerjakan tugas-tugasnya dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat siang.